Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Faridatul Husna. Mari belajar matematika bersama sahabat matematikaku. Pada materi statistika sebelumnya kita sudah belajar tentang ukuran pemusatan data dan ukuran metadata. Kali ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang simpangan kuartil. Simpangan kuartil dinotasikan dengan Q3. Dirumuskan sebagai Q3 sama dengan setengah Q3 dikurangi Q1, di mana Q3 adalah simpangan kuartil, Q1 adalah kuartil bawah, Q3-nya adalah kuartil atas. Mari kita bahas rumus ini di contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan simpangan kuartil dari data berikut. Ini disajikan data tunggal. Untuk soal yang A di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 data. Pada rumus Q3 di sini kita butuh untuk mencari kuartil bawah dan kuartil atas. Nah, berarti data ini kita harus urutkan dulu agar bisa kita mencari Q1 dan Q3-nya. Kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya tentang kuartil, kita sudah mempelajari cara mencari kuartil. Ada dua cara, yaitu dengan menggunakan skema dan dengan menggunakan rumus. Karena kedua cara menghasilkan cara yang sama, maka untuk lebih mempermudah dalam kita belajar tentang simpangan kuartil, kita gunakan saja cara skema. Di sini ada 9 data, maka data ini kita bagi dua, berarti sebelah kiri di sini 4 dan sebelah kanan di sini 4. Berarti tengah-tengah di sini adalah sebagai Q2. Kemudian dari data yang sebelah kiri di sini kita bagi dua lagi, berarti kita dapatkan Q1. Dari data yang sebelah kanan kita bagi dua lagi, kita dapatkan Q3. Berarti Q1-nya sama dengan setengah dari 4 ditambah 5. 4 tambah 5 itu 9, kalikan setengah berarti 4,5. Kemudian Q3 adalah setengah dari 8 ditambah 8. 16 kali setengah berarti 8. Q2-nya tidak perlu kita cari karena di sini yang kita butuhkan hanya Q1 dan Q3. Q3-nya berarti setengah dari Q3 dan Q1. Kita masukkan Q3-nya tadi adalah 8, Q1-nya adalah 4,5. Maka kita dapatkan 8 dikurangi 4,5 adalah 3,5. Kalau kita kalikan setengah, maka kita dapatkan nilai 1,75. Ini adalah simpangan kuartil untuk soal yang A. Kemudian soal yang B. Cara yang sama, kita urutkan terlebih dahulu. Kita hitung dulu datanya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Karena datanya data genap, berarti masing-masing sebelah kiri ada 6. Kemudian di sini juga 6. Berarti Q2-nya terletak di antara angka 5 dan 6 di sini. Kemudian Q1-nya terletak di antara angka 3 dan 4. Dan Q3-nya terletak di antara angka 8 dan 8. Maka Q1-nya di sini berarti setengah dari 3 ditambah 4. 3 tambah 4, 7. Kalau kita kalikan setengah berarti 3,5. Q3-nya 8 ditambah 8 kali setengah berarti nilainya adalah 8. Kita masukkan Q3-nya berarti setengah Q3 dikurangi Q1, Q3-nya 8, Q1-nya 3,5. 8 dikurangi 3,5, 4,5. Kalau kita kalikan setengah, ketemunya adalah 2,25. Berarti ini adalah simpangan kuartil untuk soal yang B. Contoh soal yang kedua, tentukan simpangan kuartil dari data berikut. Di sini disajikan data tunggal dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kita hitung dulu jumlah datanya. Di sini 2 tambah 4 6 tambah 3 9 ditambah 6 15 tambah 4 19 tambah 1 15. Nah, untuk cari Q1 di sini jumlah datanya genap berdasarkan rumusan
dari kuartil Q1 sama dengan datum ke seperempat N plus 2, karena N nya 20 berarti 20 ditambah 2 dibagi atau dikali dengan seperempat, berarti kita dapatkan datum ke 5,5. Karena menghasilkan datum yang tidak bulat, kita gunakan interpolasi linier. Nah, dengan P nya 5, kemudian K nya 0,5, berarti datum ke-5 ditambah 0,5 datum ke-6 dikurangi datum ke-5. Nah, datum ke-5 di sini kita cari, 4-nya ada 2, 5-nya ada 4, berarti di sini jumlah datanya 6. Maka datum ke-5-nya di sini ada di angka 5. Kemudian datum ke-6 di sini, datum ke-6 karena di sini jumlahnya 6, berarti datum ke-6 juga angkanya juga 5, berarti 5 ditambah 0,5 dikali 5 kurangi 5. 5 kurangi 5 di sini adalah 0. 0 kali 0,5, 0 ditambah 5 berarti hasilnya adalah 5. Ini Q1-nya. Sekarang Q3. Q3 untuk datum genap, untuk jumlah genap dirumuskan datum ke seperempat 3N plus 2. N-nya 20 kali 3 berarti 60. 60 tambah 2, 62 dikali seperempat berarti 15,5. Karena menghasilkan datum yang tidak bulat, berarti kita gunakan interpolasi linier. Maka kita dapatkan datum ke-15 ditambah 0,5 datum ke-16 dikurangi 15. Kita cari datum ke-15. 2 tambah 4, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 6, 15. Berarti 15 ada di angka 7. Nah, datum ke-16 berarti masuk ke sini. Karena di sini 15, berarti 16 masuk di sini, berarti nilainya adalah 8. Maka kita masukkan 7 ditambah 0,5 kali 8 dikurangi 7. 8 kurangi 7, 1 kali 0,5 berarti 0,5 ditambah dengan 7 berarti 7,5. Nah, sudah kita dapatkan Q1 dan Q3-nya, berarti sekarang kita tinggal cari simpangan kuartilnya, Q-nya setengah dari Q3 dikurangi Q1. Q3-nya 7,5, Q1-nya 0,5, kita masukkan 7,5 dikurangi 5 berarti 2,5, berarti 2,5 kali setengah, maka kita peroleh 1,25. Berikutnya contoh soal yang ketiga, tentukan simpangan kuartil dari data berikut. Ini disajikan data berkelompok, berarti untuk mencari simpangan kuartilnya tetap rumusannya sama, kita cari setengah Q3 dikurangi Q1, hanya bedanya untuk Q1 dan Q3-nya kita gunakan rumus data berkelompok. Nah, kita bahas dulu, kita cari dulu Q1-nya. Kita tuliskan dulu rumusnya untuk mengingatkan, berarti tepi bawah ditambah seperempat N dikurangi FK dibagi FQ1 dikali P. Nah, kita cari dulu kelas kuartil 1. Nah, kita hitung dulu jumlah datanya, kita cari seperempat N-nya, 2 tambah 5, 7, tambah 10, 17, tambah 13, 30, tambah 6, 36, ditambah 4, 40. Berarti datanya adalah 40, maka seperempat N berarti seperempat dari 40, berarti 10. Maka kita cari ada di kelas mana 10 di sini. 2 tambah 5, 7, berarti 10-nya ada di kelas ke-3. Maka kelas ke-3 di sini adalah sebagai kelas kuartil 1. Kita cari tepi bawahnya, karena batas bawahnya 21, berarti tepi bawah adalah 21 dikurangi 0,5, maka sama dengan 20,5. FK di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, karena kelas kuartilnya ada di kelas ketiga, berarti frekuensi kumulatifnya 2 tambah 5, 7. Kemudian FQ1-nya adalah frekuensi pada kelas Q1. Berapa di sini kelas Q1-nya? Frekuensinya adalah 10. Sedangkan P ini adalah panjang kelas, berarti tinggal kita kurangi kelas kedua dengan kelas pertama. 16 kurangi 11, 5. Kita masukkan angka-angka yang kita peroleh di sini ke sini. 2
20,5 ditambah seperempat N-nya adalah 10, FK-nya tadi 7, FQ1-nya tadi 10, P-nya adalah 5. 10 dikurangi 7, 3, berarti 20,5 ditambah 3/10 kali 5. Nah, kita sederhanakan 5 dengan 10, berarti kita peroleh 2, 3 bagi 2, 1,5, berarti 20,5 ditambah 1,5, maka hasilnya sama dengan 22. Sekarang kita cari Q3. Q3 kalau berdasarkan rumusnya berarti 3/4 N, maka kita cari 3/4 dari 40, berarti nilainya adalah 30. 30 ada di kelas kemana? 2 tambah 5, 17, 2 tambah 5, 7, tambah 10, 17, tambah 13, 30, berarti pas di sini di kelas keempat. Maka kelas keempat ini adalah kelas kuartil 3, Q3, kuartil bawah. Maka di sini kita cari TB-nya. Karena batas bawahnya adalah 26, maka tepi bawahnya adalah 26 dikurangi 0,5, berarti kita peroleh 25,5. FK-nya di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3. Kelas Q3 tadi di kelas keempat, berarti FK-nya 2 tambah 5 tambah 10, 17. FQ3-nya berarti frekuensi pada kelas ketiga. Pada kuartil 3, kuartil 3-nya adalah 13, sedangkan P-nya sama 5, kita masukkan angka-angkanya. TB-nya tadi 25,5, 3/4 N-nya 30, FK-nya tadi 17, FQ3-nya tadi 13, P-nya 5. 30 kurangi 17, 13, berarti 25,5 ditambah 13 bagi 13 kali 5. 13 bagi 13, 1 kali 5, 5 ditambah 25,5, berarti hasilnya adalah 30,5. Nah, sudah kita dapatkan Q1 dan Q3. Kita masukkan Q1 dan Q3 untuk mencari kuartil atau simpangan kuartil atau QD. Setengah Q3 kurangi Q1, Q3-nya tadi 30,5, Q1-nya 22, kita kurangi, berarti 30,5 dikurangi 22, 8,5, kita kalikan setengah, berarti 4,25. Sekarang kita ke contoh soal keempat. Tentukan simpangan kuartil dari data berikut. Di sini disajikan data dalam histogram. Untuk mencari simpangan kuartil tadi kita butuh Q3 dan Q1. Kita cari dulu Q1-nya, kita tuliskan rumusnya di sini. Nah, kita butuh letak dari Q1 seperempat N, berarti kita cari N-nya dulu. 7 tambah 6, 13, ditambah 9, 22, ditambah 8, 30, ditambah 7, 37, ditambah 3, 40, berarti N-nya ada 40, maka seperempat N sama dengan seperempat kali 40, berarti 10. 10 ada di sini di kelas ke-2, 7 tambah 6 kan 13, berarti ada di kelas ke-2. Kemudian TB di sini karena data yang disajikan adalah di sini titik tengah kelas, maka untuk cari TB tinggal kita jumlahkan titik tengah pada kelas Q1 dengan kelas sebelumnya, kita kalikan setengah. Berarti TB sama dengan setengah 53 tambah 58 sama dengan 55,5. Kemudian FK-nya di sini frekuensi kumulatif sebelum Q1, berarti ini hanya ada satu kelas, berarti FK-nya adalah 7. Kemudian FQ1-nya frekuensi pada kelas kuartil 1 di sini adalah 6. P-nya di sini panjangnya berarti 53 dikurangi dengan 58 dikurangi 53 berarti 5. Kita masukkan datanya. TB-nya tadi 55,5, seperempat N-nya 10, FK-nya 7, FQ1-nya 6, P-nya 5. 10 kurangi 7 berarti 3.
Maka 3 dengan 6 kalau kita sederhanakan berarti di sini 2. 5 dibagi 2, 2,5 berarti 55,5 ditambah 2,5, maka kita dapatkan 58 Q1-nya. Kemudian sekarang kita cari Q3, kita tuliskan dulu rumusnya. 3/4N berarti 3/4 dari 40. Maka 30 di sini ada di kelas ketiga. Jadi kalau kita hitung 7 tambah 6, 13 ditambah 9, 22 tambah 8, 30. Kemudian TB-nya berarti pada Q3-nya titik tengahnya 68, berarti setengah dari 63 tambah 68, maka kita dapatkan 65,5. FQ3-nya atau FK-nya dulu, FK-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3, berarti ada 3 kelas di sini, maka 7 tambah 6 tambah 9, 22. FQ3-nya berarti pada kelas ketiganya frekuensinya adalah 8. P-nya tadi adalah 5. Kita masukkan angkanya. TB-nya tadi adalah 65,5, 3/4N-nya 30, FK-nya 22, FQ3-nya 8, P-nya 5. 30 dikurangi 22, 8. Kita sederhanakan 8 bagi 8, 1 kali 5 berarti 5 ditambah 65,5 kita dapatkan 70,5. Berarti kita sudah peroleh Q1 dan Q3. Tinggal kita masukkan ke rumus ID. Berarti setengah dari Q3-nya 70,5, sedangkan Q1-nya adalah 58. Berarti 70,5 dikurangi 58, maka 12,5 kalau kita kalikan setengah berarti 6,25. Itu tadi cara mencari simpangan kuartil baik untuk data tunggal maupun data berkelompok. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.